Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pihaknya sedang menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK yang membatalkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. Menurutnya, DPR akan menyiapkan langkah strategis agar keputusan tersebut bisa ditangani sesuai dengan aturan konstitusi. MK menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang TAPERA inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan tersebut menanggapi dari 3 permohonan perkara yang digabungkan terkait pengujian materi Undang-Undang TAPERA. 3 perkara yang dimaksud yakni perkara nomor 86/PUU tahun 2024, perkara nomor 96/PUU tahun 2024, dan perkara nomor 134/PUU tahun 2024. Dalam permohonan tersebut, sejumlah pihak menggugat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang TAPERA ke MK dan menguji pasal-pasal di dalam Undang-Undang TAPERA. Di antaranya pasal 7 ayat 1 yang mengatur kewajiban pekerja yang berpenghasilan paling sedikit upah minimum menjadi peserta, kemudian pasal 9 ayat 1 dan pasal 64 huruf A tentang kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta TAPERA. Adapun TAPERA merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak melalui mekanisme tabungan jangka panjang. Skema TAPERA awalnya hanya untuk pegawai negeri yang dikelola pemerintah melalui Badan Pertimbangan Tabungan PNS atau Bapertarum PNS, tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Jungto PP Nomor 21 Tahun 2024 yang ditekan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi pada 20 Mei 2024, maka seluruh pekerja dan masyarakat mandiri diikutsertakan dalam penyediaan rumah tersebut. Adapun besaran iuran ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah, di mana bagi pekerja penerima upah 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung pemberi kerja, sedangkan pekerja mandiri menanggung penuh 3% iurannya. TAPERA efektif berlaku paling lambat 7 tahun setelah penetapannya atau pada tahun 2027. Namun MK menyatakan penerapan Undang-Undang TAPERA tersebut tidak adil bagi semua pekerja. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut konsep TAPERA dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 justru menyimpang dari semangat pemenuhan hak rakyat atas perumahan. Dan Mahkamah menilai kewajiban tersebut malah menggeser peran negara sebagai penjamin menjadi pemungut iuran. Mahkamah menolak untuk sekedar mengubah kata wajib menjadi dapat, alasannya perubahan itu justru akan merusak keseluruhan logika hukum Undang-Undang TAPERA. Oleh karena itu, MK menilai diperlukan penataan ulang menyeluruh terhadap desain Undang-Undang TAPERA, bukan sekedar revisi redaksional. Dan MK memberi waktu selama 2 tahun agar Undang-Undang TAPERA ditata ulang oleh DPR selaku pemangku kepentingan selama masa tenggang pasal-pasal di dalamnya masih berlaku. Dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR telah meminta Badan Keahlian DPR untuk menyusun kajian komprehensif terkait implikasi putusan MK soal Undang-Undang TAPERA. Kajian itu nantinya akan menjadi dasar bagi DPR bersama Komisi Teknis terkait dalam menentukan langkah lebih lanjut. Berikut pernyataannya. Kami ada juga memonitor beberapa putusan MK yang juga baru selesai diputuskan, termasuk TAPERA. Kami sudah minta kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat kajiannya yang nanti akan dikoordinasikan dengan Balik DPR dan Komisi Teknis terkait untuk menyikapi apa yang kemudian harus diperbuat terhadap putusan MK tersebut. Demikian. Ya, Tribuners, MK membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. MK menegaskan penyediaan rumah layak huni merupakan kewajiban negara, bukan beban yang harus ditanggung pekerja. Merespons putusan ini, Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Arnold Sihite menilai perubahan ini memberi kepastian hukum sekaligus fleksibilitas bagi pekerja penerima upah untuk memilih apakah ingin ikut TAPERA atau tidak. Arnold yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi
FSP PPMI menyebut pekerja kini bisa memilih program perumahan sesuai kebutuhannya, seperti manfaat layanan tambahan, perumahan dari jaminan hari tua yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Tapera, atau memilih tidak ikut program rumah dari pemerintah. Meski begitu, KSPSI meminta pemerintah tetap membuka akses buruh terhadap rumah dengan kebijakan yang lebih berpihak, mulai dari penurunan bunga hingga relaksasi regulasi. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pihaknya sedang menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK yang membatalkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Menurutnya, DPR akan menyiapkan langkah strategis agar keputusan tersebut bisa ditangani sesuai dengan aturan konstitusi. MK menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan tersebut menanggapi dari 3 permohonan perkara yang digabungkan terkait pengujian materi Undang-Undang Tapera. 3 perkara yang dimaksud yakni perkara nomor 86/PUU tahun 2024, perkara nomor 96/PUU tahun 2024, dan perkara nomor 134/PUU tahun 2024. Dalam permohonan tersebut, sejumlah pihak menggugat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera ke MK dan menguji pasal-pasal di dalam Undang-Undang Tapera. Di antaranya pasal 7 ayat 1 yang mengatur kewajiban pekerja yang berpenghasilan paling sedikit upah minimum menjadi peserta, kemudian pasal 9 ayat 1 dan pasal 64 huruf A tentang kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta Tapera. Adapun Tapera merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak melalui mekanisme tabungan jangka panjang. Skema Tapera awalnya hanya untuk pegawai negeri yang dikelola pemerintah melalui Badan Pertimbangan Tabungan PNS atau Bapertarum PNS, tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Jungto PP Nomor 21 Tahun 2024 yang ditekan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi pada 20 Mei 2024, maka seluruh pekerja dan masyarakat mandiri diikutsertakan dalam penyediaan rumah tersebut. Adapun besaran iuran ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah, di mana bagi pekerja penerima upah 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung pemberi kerja, sedangkan pekerja mandiri menanggung penuh 3% iurannya. Tapera efektif berlaku paling lambat 7 tahun setelah penetapannya atau pada tahun 2027. Namun MK menyatakan penerapan Undang-Undang Tapera tersebut tidak adil bagi semua pekerja. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut konsep Tapera dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 justru menyimpang dari semangat pemenuhan hak rakyat atas perumahan. Dan Mahkamah menilai kewajiban tersebut malah menggeser peran negara sebagai penjamin menjadi pemungut iuran. Mahkamah menolak untuk sekedar mengubah kata wajib menjadi dapat, alasannya perubahan itu justru akan merusak keseluruhan logika hukum Undang-Undang Tapera. Oleh karena itu, MK menilai diperlukan penataan ulang menyeluruh terhadap desain Undang-Undang Tapera, bukan sekedar revisi redaksional. Dan MK memberi waktu selama 2 tahun agar Undang-Undang Tapera ditata ulang oleh DPR selaku pemangku kepentingan selama masa tenggang pasal-pasal di dalamnya masih berlaku. Dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR
telah meminta Badan Keahlian DPR untuk menyusun kajian komprehensif terkait implikasi putusan MK soal Undang-Undang Tapera. Kajian itu nantinya akan menjadi dasar bagi DPR bersama Komisi Teknis terkait dalam menentukan langkah lebih lanjut. Berikut pernyataannya. Kami ada juga memonitor beberapa putusan MK yang juga baru selesai diputuskan, termasuk Tapera. Kami sudah minta kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat kajiannya yang nanti akan dikoordinasikan dengan Balik DPR dan Komisi Teknis terkait untuk menyikapi apa yang kemudian harus diperbuat terhadap putusan MK tersebut. Demikian. Ya, Tribuners MK membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. MK menegaskan penyediaan rumah layak huni merupakan kewajiban negara, bukan beban yang harus ditanggung pekerja. Merespons putusan ini, Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Arnold Sihite menilai perubahan ini memberi kepastian hukum sekaligus fleksibilitas bagi pekerja penerima upah untuk memilih apakah ingin ikut Tapera atau tidak. Arnold yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi, FSP PPMI menyebut pekerja kini bisa memilih program perumahan sesuai kebutuhannya, seperti manfaat layanan tambahan, perumahan dari jaminan hari tua yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Tapera, atau memilih tidak ikut program rumah dari pemerintah. Meski begitu, KSPSI meminta pemerintah tetap membuka akses buruh terhadap rumah dengan kebijakan yang lebih berpihak, mulai dari penurunan bunga hingga relaksasi regulasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pihaknya sedang menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK yang membatalkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Menurutnya, DPR akan menyiapkan langkah strategis agar keputusan tersebut bisa ditangani sesuai dengan aturan konstitusi. MK menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan tersebut menanggapi dari 3 permohonan perkara yang digabungkan terkait pengujian materi Undang-Undang Tapera. 3 perkara yang dimaksud yakni perkara nomor 86/PUU tahun 2024, perkara nomor 96/PUU tahun 2024, dan perkara nomor 134/PUU tahun 2024. Dalam permohonan tersebut, sejumlah pihak menggugat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera ke MK dan menguji pasal-pasal di dalam Undang-Undang Tapera. Di antaranya pasal 7 ayat 1 yang mengatur kewajiban pekerja yang berpenghasilan paling sedikit upah minimum menjadi peserta, kemudian pasal 9 ayat 1 dan pasal 64 huruf A tentang kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta Tapera. Adapun Tapera merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak melalui mekanisme tabungan jangka panjang. Skema Tapera awalnya hanya untuk pegawai negeri yang dikelola pemerintah melalui Badan Pertimbangan Tabungan PNS atau Bapertarum PNS, tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Jungto PP Nomor 21 Tahun 2024 yang ditekan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi pada 20 Mei 2024, maka seluruh pekerja dan masyarakat mandiri diikut sertakan dalam penyediaan rumah tersebut.
Adapun besaran iuran ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah, di mana bagi pekerja penerima upah 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung pemberi kerja, sedangkan pekerja mandiri menanggung penuh 3% iurannya. Tapera efektif berlaku paling lambat 7 tahun setelah penetapannya atau pada tahun 2027. Namun MK menyatakan penerapan Undang-Undang Tapera tersebut tidak adil bagi semua pekerja. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut konsep Tapera dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 justru menyimpang dari semangat pemenuhan hak rakyat atas perumahan. Dan Mahkamah menilai kewajiban tersebut malah menggeser peran negara sebagai penjamin menjadi pemungut iuran. Mahkamah menolak untuk sekedar mengubah kata wajib menjadi dapat, alasannya perubahan itu justru akan merusak keseluruhan logika hukum Undang-Undang Tapera. Oleh karena itu, MK menilai diperlukan penataan ulang menyeluruh terhadap desain Undang-Undang Tapera, bukan sekedar revisi redaksional. Dan MK memberi waktu selama 2 tahun agar Undang-Undang Tapera ditata ulang oleh DPR selaku pemangku kepentingan selama masa tenggang pasal-pasal di dalamnya masih berlaku. Dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR telah meminta Badan Keahlian DPR untuk menyusun kajian komprehensif terkait implikasi putusan MK soal Undang-Undang Tapera. Kajian itu nantinya akan menjadi dasar bagi DPR bersama Komisi Teknis terkait dalam menentukan langkah lebih lanjut. Berikut pernyataannya. Kami ada juga memonitor beberapa putusan MK yang juga baru selesai diputuskan, termasuk Tapera. Kami sudah minta kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat kajiannya yang nanti akan dikoordinasikan dengan Balik DPR dan Komisi Teknis terkait untuk menyikapi apa yang kemudian harus diperbuat terhadap putusan MK tersebut. Demikian. Ya, Tribuners MK membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. MK menegaskan penyediaan rumah layak huni merupakan kewajiban negara, bukan beban yang harus ditanggung pekerja. Merespons putusan ini, Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Arnold Sihite menilai perubahan ini memberi kepastian hukum sekaligus fleksibilitas bagi pekerja penerima upah untuk memilih apakah ingin ikut Tapera atau tidak. Arnold yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi, FSP PPMI menyebut pekerja kini bisa memilih program perumahan sesuai kebutuhannya, seperti manfaat layanan tambahan, perumahan dari jaminan hari tua yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Tapera, atau memilih tidak ikut program rumah dari pemerintah. Meski begitu, KSPSI meminta pemerintah tetap membuka akses buruh terhadap rumah dengan kebijakan yang lebih berpihak, mulai dari penurunan bunga hingga relaksasi regulasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pihaknya sedang menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK yang membatalkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Menurutnya, DPR akan menyiapkan langkah strategis agar keputusan tersebut bisa ditangani sesuai dengan aturan konstitusi. MK menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan tersebut menanggapi dari 3 permohonan perkara yang digabungkan terkait pengujian materi Undang-Undang Tapera. 3 perkara yang dimaksud yakni perkara nomor 86 PUU tahun 2024,
perkara nomor 96/PUU tahun 2024, dan perkara nomor 134/PUU tahun 2024. Dalam permohonan tersebut, sejumlah pihak menggugat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera ke MK dan menguji pasal-pasal di dalam Undang-Undang Tapera. Di antaranya pasal 7 ayat 1 yang mengatur kewajiban pekerja yang berpenghasilan paling sedikit upah minimum menjadi peserta, kemudian pasal 9 ayat 1 dan pasal 64 huruf A tentang kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta Tapera. Adapun Tapera merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak melalui mekanisme tabungan jangka panjang. Skema Tapera awalnya hanya untuk pegawai negeri yang dikelola pemerintah melalui Badan Pertimbangan Tabungan PNS atau Bapertarum PNS, tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Jungto PP Nomor 21 Tahun 2024 yang ditekan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi pada 20 Mei 2024, maka seluruh pekerja dan masyarakat mandiri diikutsertakan dalam penyediaan rumah tersebut. Adapun besaran iuran ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah, di mana bagi pekerja penerima upah 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung pemberi kerja, sedangkan pekerja mandiri menanggung penuh 3% iurannya. Tapera efektif berlaku paling lambat 7 tahun setelah penetapannya atau pada tahun 2027. Namun MK menyatakan penerapan Undang-Undang Tapera tersebut tidak adil bagi semua pekerja. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut konsep Tapera dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 justru menyimpang dari semangat pemenuhan hak rakyat atas perumahan. Dan Mahkamah menilai kewajiban tersebut malah menggeser peran negara sebagai penjamin menjadi pemungut iuran. Mahkamah menolak untuk sekedar mengubah kata wajib menjadi dapat, alasannya perubahan itu justru akan merusak keseluruhan logika hukum Undang-Undang Tapera. Oleh karena itu, MK menilai diperlukan penataan ulang menyeluruh terhadap desain Undang-Undang Tapera, bukan sekedar revisi redaksional. Dan MK memberi waktu selama 2 tahun agar Undang-Undang Tapera ditata ulang oleh DPR selaku pemangku kepentingan selama masa tenggang pasal-pasal di dalamnya masih berlaku. Dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR telah meminta Badan Keahlian DPR untuk menyusun kajian komprehensif terkait implikasi putusan MK soal Undang-Undang Tapera. Kajian itu nantinya akan menjadi dasar bagi DPR bersama Komisi Teknis terkait dalam menentukan langkah lebih lanjut. Berikut pernyataannya. Kami ada juga memonitor beberapa putusan MK yang juga baru selesai diputuskan, termasuk Tapera. Kami sudah minta kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat kajiannya yang nanti akan dikoordinasikan dengan Balik DPR dan Komisi Teknis terkait untuk menyikapi apa yang kemudian harus diperbuat terhadap putusan MK tersebut. Demikian. Ya, Tribuners MK membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. MK menegaskan penyediaan rumah layak huni merupakan kewajiban negara, bukan beban yang harus ditanggung pekerja. Merespons putusan ini, Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Arnold Sihite menilai perubahan ini memberi kepastian hukum sekaligus fleksibilitas bagi pekerja penerima upah untuk memilih apakah ingin ikut Tapera atau tidak. Arnold yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi, FSP PPMI menyebut pekerja kini bisa memilih program perumahan sesuai kebutuhannya, seperti manfaat layanan tambahan, perumahan dari jaminan hari tua yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Tapera, atau memilih tidak ikut program rumah dari pemerintah. Meski begitu, KSPSI meminta pemerintah tetap membuka akses buruh terhadap rumah dengan kebijakan yang lebih berpihak, mulai dari penurunan bunga hingga relaksasi regulasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pihaknya sedang menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK yang membatalkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. Menurutnya, DPR akan menyiapkan langkah strategis agar keputusan tersebut bisa ditangani sesuai dengan aturan konstitusi. MK menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang TAPERA inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan tersebut menanggapi dari 3 permohonan perkara yang digabungkan terkait pengujian materi Undang-Undang TAPERA. 3 perkara yang dimaksud yakni perkara nomor 86/PUU tahun 2024, perkara nomor 96/PUU tahun 2024, dan perkara nomor 134/PUU tahun 2024. Dalam permohonan tersebut, sejumlah pihak menggugat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang TAPERA ke MK dan menguji pasal-pasal di dalam Undang-Undang TAPERA. Di antaranya pasal 7 ayat 1 yang mengatur kewajiban pekerja yang berpenghasilan paling sedikit upah minimum menjadi peserta, kemudian pasal 9 ayat 1 dan pasal 64 huruf A tentang kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta TAPERA. Adapun TAPERA merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak melalui mekanisme tabungan jangka panjang. Skema TAPERA awalnya hanya untuk pegawai negeri yang dikelola pemerintah melalui Badan Pertimbangan Tabungan PNS atau Bapertarum PNS, tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Jungto PP Nomor 21 Tahun 2024 yang ditekan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi pada 20 Mei 2024, maka seluruh pekerja dan masyarakat mandiri diikutsertakan dalam penyediaan rumah tersebut. Adapun besaran iuran ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah, di mana bagi pekerja penerima upah 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung pemberi kerja, sedangkan pekerja mandiri menanggung penuh 3% iurannya. TAPERA efektif berlaku paling lambat 7 tahun setelah penetapannya atau pada tahun 2027. Namun MK menyatakan penerapan Undang-Undang TAPERA tersebut tidak adil bagi semua pekerja. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut konsep TAPERA dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 justru menyimpang dari semangat pemenuhan hak rakyat atas perumahan. Dan Mahkamah menilai kewajiban tersebut malah menggeser peran negara sebagai penjamin menjadi pemungut iuran. Mahkamah menolak untuk sekedar mengubah kata wajib menjadi dapat, alasannya perubahan itu justru akan merusak keseluruhan logika hukum Undang-Undang TAPERA. Oleh karena itu, MK menilai diperlukan penataan ulang menyeluruh terhadap desain Undang-Undang TAPERA, bukan sekedar revisi redaksional. Dan MK memberi waktu selama 2 tahun agar Undang-Undang TAPERA ditata ulang oleh DPR selaku pemangku kepentingan selama masa tenggang pasal-pasal di dalamnya masih berlaku. Dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR telah meminta Badan Keahlian DPR untuk menyusun kajian komprehensif terkait implikasi putusan MK soal Undang-Undang TAPERA. Kajian itu nantinya akan menjadi dasar bagi DPR bersama Komisi Teknis terkait dalam menentukan langkah lebih lanjut. Berikut pernyataannya. Kami ada juga memonitor beberapa putusan MK yang juga baru selesai diputuskan, termasuk TAPERA. Kami sudah minta kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat kajiannya yang nanti akan dikoordinasikan dengan Balik DPR dan Komisi Teknis terkait untuk menyikapi apa yang kemudian harus diperbuat terhadap putusan MK tersebut. Demikian. Ya, Tribuners, MK membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. MK menegaskan penyediaan rumah layak huni merupakan kewajiban negara, bukan beban yang harus ditanggung pekerja. Merespons putusan ini, Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Arnold Sihite menilai perubahan ini memberi kepastian hukum sekaligus fleksibilitas bagi pekerja penerima upah untuk memilih apakah ingin ikut TAPERA atau tidak. Arnold yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi
FSP PPMI menyebut pekerja kini bisa memilih program perumahan sesuai kebutuhannya, seperti manfaat layanan tambahan, perumahan dari jaminan hari tua yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Tapera, atau memilih tidak ikut program rumah dari pemerintah. Meski begitu, KSPSI meminta pemerintah tetap membuka akses buruh terhadap rumah dengan kebijakan yang lebih berpihak, mulai dari penurunan bunga hingga relaksasi regulasi. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pihaknya sedang menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK yang membatalkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Menurutnya, DPR akan menyiapkan langkah strategis agar keputusan tersebut bisa ditangani sesuai dengan aturan konstitusi. MK menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan tersebut menanggapi dari 3 permohonan perkara yang digabungkan terkait pengujian materi Undang-Undang Tapera. 3 perkara yang dimaksud yakni perkara nomor 86/PUU tahun 2024, perkara nomor 96/PUU tahun 2024, dan perkara nomor 134/PUU tahun 2024. Dalam permohonan tersebut, sejumlah pihak menggugat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera ke MK dan menguji pasal-pasal di dalam Undang-Undang Tapera. Di antaranya pasal 7 ayat 1 yang mengatur kewajiban pekerja yang berpenghasilan paling sedikit upah minimum menjadi peserta, kemudian pasal 9 ayat 1 dan pasal 64 huruf A tentang kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta Tapera. Adapun Tapera merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak melalui mekanisme tabungan jangka panjang. Skema Tapera awalnya hanya untuk pegawai negeri yang dikelola pemerintah melalui Badan Pertimbangan Tabungan PNS atau Bapertarum PNS, tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Jungto PP Nomor 21 Tahun 2024 yang ditekan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi pada 20 Mei 2024, maka seluruh pekerja dan masyarakat mandiri diikutsertakan dalam penyediaan rumah tersebut. Adapun besaran iuran ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah, di mana bagi pekerja penerima upah 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung pemberi kerja, sedangkan pekerja mandiri menanggung penuh 3% iurannya. Tapera efektif berlaku paling lambat 7 tahun setelah penetapannya atau pada tahun 2027. Namun MK menyatakan penerapan Undang-Undang Tapera tersebut tidak adil bagi semua pekerja. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut konsep Tapera dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 justru menyimpang dari semangat pemenuhan hak rakyat atas perumahan. Dan Mahkamah menilai kewajiban tersebut malah menggeser peran negara sebagai penjamin menjadi pemungut iuran. Mahkamah menolak untuk sekedar mengubah kata wajib menjadi dapat, alasannya perubahan itu justru akan merusak keseluruhan logika hukum Undang-Undang Tapera. Oleh karena itu, MK menilai diperlukan penataan ulang menyeluruh terhadap desain Undang-Undang Tapera, bukan sekedar revisi redaksional. Dan MK memberi waktu selama 2 tahun agar Undang-Undang Tapera ditata ulang oleh DPR selaku pemangku kepentingan selama masa tenggang pasal-pasal di dalamnya masih berlaku. Dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR
telah meminta Badan Keahlian DPR untuk menyusun kajian komprehensif terkait implikasi putusan MK soal Undang-Undang Tapera. Kajian itu nantinya akan menjadi dasar bagi DPR bersama Komisi Teknis terkait dalam menentukan langkah lebih lanjut. Berikut pernyataannya. Kami ada juga memonitor beberapa putusan MK yang juga baru selesai diputuskan, termasuk Tapera. Kami sudah minta kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat kajiannya yang nanti akan dikoordinasikan dengan Balik DPR dan Komisi Teknis terkait untuk menyikapi apa yang kemudian harus diperbuat terhadap putusan MK tersebut. Demikian. Ya, Tribuners MK membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. MK menegaskan penyediaan rumah layak huni merupakan kewajiban negara, bukan beban yang harus ditanggung pekerja. Merespons putusan ini, Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Arnold Sihite menilai perubahan ini memberi kepastian hukum sekaligus fleksibilitas bagi pekerja penerima upah untuk memilih apakah ingin ikut Tapera atau tidak. Arnold yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi, FSP PPMI menyebut pekerja kini bisa memilih program perumahan sesuai kebutuhannya, seperti manfaat layanan tambahan, perumahan dari jaminan hari tua yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Tapera, atau memilih tidak ikut program rumah dari pemerintah. Meski begitu, KSPSI meminta pemerintah tetap membuka akses buruh terhadap rumah dengan kebijakan yang lebih berpihak, mulai dari penurunan bunga hingga relaksasi regulasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pihaknya sedang menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK yang membatalkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Menurutnya, DPR akan menyiapkan langkah strategis agar keputusan tersebut bisa ditangani sesuai dengan aturan konstitusi. MK menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan tersebut menanggapi dari 3 permohonan perkara yang digabungkan terkait pengujian materi Undang-Undang Tapera. 3 perkara yang dimaksud yakni perkara nomor 86/PUU tahun 2024, perkara nomor 96/PUU tahun 2024, dan perkara nomor 134/PUU tahun 2024. Dalam permohonan tersebut, sejumlah pihak menggugat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera ke MK dan menguji pasal-pasal di dalam Undang-Undang Tapera. Di antaranya pasal 7 ayat 1 yang mengatur kewajiban pekerja yang berpenghasilan paling sedikit upah minimum menjadi peserta, kemudian pasal 9 ayat 1 dan pasal 64 huruf A tentang kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta Tapera. Adapun Tapera merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak melalui mekanisme tabungan jangka panjang.
Skema Tapera awalnya hanya untuk pegawai negeri yang dikelola pemerintah melalui Badan Pertimbangan Tabungan PNS atau Bapertarum PNS, tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Jungto PP Nomor 21 Tahun 2024 yang ditekan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi pada 20 Mei 2024, maka seluruh pekerja dan masyarakat mandiri diikutsertakan dalam penyediaan rumah tersebut. Adapun besaran iuran ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah, di mana bagi pekerja penerima upah 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung pemberi kerja, sedangkan pekerja mandiri menanggung penuh 3% iurannya. Tapera efektif berlaku paling lambat 7 tahun setelah penetapannya atau pada tahun 2027. Namun MK menyatakan penerapan Undang-Undang Tapera tersebut tidak adil bagi semua pekerja. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut konsep Tapera dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 justru menyimpang dari semangat pemenuhan hak rakyat atas perumahan. Dan Mahkamah menilai kewajiban tersebut malah menggeser peran negara sebagai penjamin menjadi pemungut iuran. Mahkamah menolak untuk sekedar mengubah kata wajib menjadi dapat, alasannya perubahan itu justru akan merusak keseluruhan logika hukum Undang-Undang Tapera. Oleh karena itu, MK menilai diperlukan penataan ulang menyeluruh terhadap desain Undang-Undang Tapera, bukan sekedar revisi redaksional. Dan MK memberi waktu selama 2 tahun agar Undang-Undang Tapera ditata ulang oleh DPR selaku pemangku kepentingan selama masa tenggang pasal-pasal di dalamnya masih berlaku. Dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR telah meminta Badan Keahlian DPR untuk menyusun kajian komprehensif terkait implikasi putusan MK soal Undang-Undang Tapera. Kajian itu nantinya akan menjadi dasar bagi DPR bersama Komisi Teknis terkait dalam menentukan langkah lebih lanjut. Berikut pernyataannya. Kami ada juga memonitor beberapa putusan MK yang juga baru selesai diputuskan, termasuk Tapera. Kami sudah minta kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat kajiannya yang nanti akan dikoordinasikan dengan Balik DPR dan Komisi Teknis terkait untuk menyikapi apa yang kemudian harus diperbuat terhadap putusan MK tersebut. Demikian. Ya, Tribuners MK membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. MK menegaskan penyediaan rumah layak huni merupakan kewajiban negara, bukan beban yang harus ditanggung pekerja. Merespons putusan ini, Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Arnold Sihite menilai perubahan ini memberi kepastian hukum sekaligus fleksibilitas bagi pekerja penerima upah untuk memilih apakah ingin ikut Tapera atau tidak. Arnold yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi, FSP PPMI menyebut pekerja kini bisa memilih program perumahan sesuai kebutuhannya, seperti manfaat layanan tambahan, perumahan dari jaminan hari tua yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Tapera, atau memilih tidak ikut program rumah dari pemerintah. Meski begitu, KSPSI meminta pemerintah tetap membuka akses buruh terhadap rumah dengan kebijakan yang lebih berpihak, mulai dari penurunan bunga hingga relaksasi regulasi. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pihaknya sedang menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK yang membatalkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Menurutnya, DPR akan menyiapkan langkah strategis agar keputusan tersebut bisa ditangani sesuai dengan aturan konstitusi.
MK menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan tersebut menanggapi dari 3 permohonan perkara yang digabungkan terkait pengujian materi Undang-Undang Tapera. 3 perkara yang dimaksud yakni perkara nomor 86/PUU tahun 2024, perkara nomor 96/PUU tahun 2024, dan perkara nomor 134/PUU tahun 2024. Dalam permohonan tersebut, sejumlah pihak menggugat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera ke MK dan menguji pasal-pasal di dalam Undang-Undang Tapera. Di antaranya pasal 7 ayat 1 yang mengatur kewajiban pekerja yang berpenghasilan paling sedikit upah minimum menjadi peserta, kemudian pasal 9 ayat 1 dan pasal 64 huruf A tentang kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta Tapera. Adapun Tapera merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak melalui mekanisme tabungan jangka panjang. Skema Tapera awalnya hanya untuk pegawai negeri yang dikelola pemerintah melalui Badan Pertimbangan Tabungan PNS atau Bapertarum PNS, tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Jungto PP Nomor 21 Tahun 2024 yang ditekan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi pada 20 Mei 2024, maka seluruh pekerja dan masyarakat mandiri diikutsertakan dalam penyediaan rumah tersebut. Adapun besaran iuran ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah, di mana bagi pekerja penerima upah 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung pemberi kerja, sedangkan pekerja mandiri menanggung penuh 3% iurannya. Tapera efektif berlaku paling lambat 7 tahun setelah penetapannya atau pada tahun 2027. Namun MK menyatakan penerapan Undang-Undang Tapera tersebut tidak adil bagi semua pekerja. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut konsep Tapera dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 justru menyimpang dari semangat pemenuhan hak rakyat atas perumahan. Dan Mahkamah menilai kewajiban tersebut malah menggeser peran negara sebagai penjamin menjadi pemungut iuran. Mahkamah menolak untuk sekedar mengubah kata wajib menjadi dapat, alasannya perubahan itu justru akan merusak keseluruhan logika hukum Undang-Undang Tapera. Oleh karena itu, MK menilai diperlukan penataan ulang menyeluruh terhadap desain Undang-Undang Tapera, bukan sekedar revisi redaksional. Dan MK memberi waktu selama 2 tahun agar Undang-Undang Tapera ditata ulang oleh DPR selaku pemangku kepentingan selama masa tenggang pasal-pasal di dalamnya masih berlaku. Dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR telah meminta Badan Keahlian DPR untuk menyusun kajian komprehensif terkait implikasi putusan MK soal Undang-Undang Tapera. Kajian itu nantinya akan menjadi dasar bagi DPR bersama Komisi Teknis terkait dalam menentukan langkah lebih lanjut. Berikut pernyataannya. Kami ada juga memonitor beberapa putusan MK yang juga baru selesai diputuskan, termasuk Tapera. Kami sudah minta kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat kajiannya yang nanti akan dikoordinasikan dengan Balik DPR dan Komisi Teknis terkait untuk menyikapi apa yang kemudian harus diperbuat terhadap putusan MK tersebut. Demikian. Ya, Tribuners MK membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. MK menegaskan penyediaan rumah layak huni merupakan kewajiban negara, bukan beban yang harus ditanggung pekerja. Merespons putusan ini, Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Arnold Sihite menilai perubahan ini memberi kepastian hukum sekaligus fleksibilitas bagi pekerja penerima upah untuk memilih apakah ingin ikut Tapera atau tidak. Arnold yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi, FSP PPMI menyebut pekerja kini bisa memilih program perumahan sesuai kebutuhannya, seperti manfaat layanan tambahan, perumahan dari jaminan hari tua yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Tapera, atau memilih tidak ikut program rumah dari pemerintah. Meski begitu, KSPSI meminta pemerintah tetap membuka akses buruh terhadap rumah dengan kebijakan yang lebih berpihak, mulai dari penurunan bunga hingga relaksasi regulasi.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pihaknya sedang menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK yang membatalkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. Menurutnya, DPR akan menyiapkan langkah strategis agar keputusan tersebut bisa ditangani sesuai dengan aturan konstitusi. MK menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang TAPERA inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan tersebut menanggapi dari 3 permohonan perkara yang digabungkan terkait pengujian materi Undang-Undang TAPERA. 3 perkara yang dimaksud yakni perkara nomor 86/PUU tahun 2024, perkara nomor 96/PUU tahun 2024, dan perkara nomor 134/PUU tahun 2024. Dalam permohonan tersebut, sejumlah pihak menggugat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang TAPERA ke MK dan menguji pasal-pasal di dalam Undang-Undang TAPERA. Di antaranya pasal 7 ayat 1 yang mengatur kewajiban pekerja yang berpenghasilan paling sedikit upah minimum menjadi peserta, kemudian pasal 9 ayat 1 dan pasal 64 huruf A tentang kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta TAPERA. Adapun TAPERA merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak melalui mekanisme tabungan jangka panjang. Skema TAPERA awalnya hanya untuk pegawai negeri yang dikelola pemerintah melalui Badan Pertimbangan Tabungan PNS atau Bapertarum PNS, tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Jungto PP Nomor 21 Tahun 2024 yang ditekan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi pada 20 Mei 2024, maka seluruh pekerja dan masyarakat mandiri diikutsertakan dalam penyediaan rumah tersebut. Adapun besaran iuran ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah, di mana bagi pekerja penerima upah 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung pemberi kerja, sedangkan pekerja mandiri menanggung penuh 3% iurannya. TAPERA efektif berlaku paling lambat 7 tahun setelah penetapannya atau pada tahun 2027. Namun MK menyatakan penerapan Undang-Undang TAPERA tersebut tidak adil bagi semua pekerja. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut konsep TAPERA dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 justru menyimpang dari semangat pemenuhan hak rakyat atas perumahan. Dan Mahkamah menilai kewajiban tersebut malah menggeser peran negara sebagai penjamin menjadi pemungut iuran. Mahkamah menolak untuk sekedar mengubah kata wajib menjadi dapat, alasannya perubahan itu justru akan merusak keseluruhan logika hukum Undang-Undang TAPERA. Oleh karena itu, MK menilai diperlukan penataan ulang menyeluruh terhadap desain Undang-Undang TAPERA, bukan sekedar revisi redaksional. Dan MK memberi waktu selama 2 tahun agar Undang-Undang TAPERA ditata ulang oleh DPR selaku pemangku kepentingan selama masa tenggang pasal-pasal di dalamnya masih berlaku. Dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR telah meminta Badan Keahlian DPR untuk menyusun kajian komprehensif terkait implikasi putusan MK soal Undang-Undang TAPERA. Kajian itu nantinya akan menjadi dasar bagi DPR bersama Komisi Teknis terkait dalam menentukan langkah lebih lanjut. Berikut pernyataannya. Kami ada juga memonitor beberapa putusan MK yang juga baru selesai diputuskan, termasuk TAPERA. Kami sudah minta kepada Badan Keahlian DPR
untuk membuat kajiannya yang nanti akan dikoordinasikan dengan Balik DPR dan komisi teknis terkait untuk menyikapi apa yang kemudian harus diperbuat terhadap putusan MK tersebut. Demikian. Ya, Tribuners MK membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. MK menegaskan penyediaan rumah layak huni merupakan kewajiban negara, bukan beban yang harus ditanggung pekerja. Merespons putusan ini, Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Arnold Sihite menilai perubahan ini memberi kepastian hukum sekaligus fleksibilitas bagi pekerja penerima upah untuk memilih apakah ingin ikut TAPERA atau tidak. Arnold yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi FSP PPMI menyebut pekerja kini bisa memilih program perumahan sesuai kebutuhannya, seperti manfaat layanan tambahan, perumahan dari jaminan hari tua yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, TAPERA, atau memilih tidak ikut program rumah dari pemerintah. Meski begitu, KSPSI meminta pemerintah tetap membuka akses buruh terhadap rumah dengan kebijakan yang lebih berpihak, mulai dari penurunan bunga hingga relaksasi regulasi. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pihaknya sedang menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK yang membatalkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. Menurutnya, DPR akan menyiapkan langkah strategis agar keputusan tersebut bisa ditangani sesuai dengan aturan konstitusi. MK menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang TAPERA inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan tersebut menanggapi dari 3 permohonan perkara yang digabungkan terkait pengujian materi Undang-Undang TAPERA. 3 perkara yang dimaksud yakni perkara nomor 86/PUU tahun 2024, perkara nomor 96/PUU tahun 2024, dan perkara nomor 134/PUU tahun 2024. Dalam permohonan tersebut, sejumlah pihak menggugat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang TAPERA ke MK dan menguji pasal-pasal di dalam Undang-Undang TAPERA. Di antaranya pasal 7 ayat 1 yang mengatur kewajiban pekerja yang berpenghasilan paling sedikit upah minimum menjadi peserta, kemudian pasal 9 ayat 1 dan pasal 64 huruf A tentang kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta TAPERA. Adapun TAPERA merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak melalui mekanisme tabungan jangka panjang. Skema TAPERA awalnya hanya untuk pegawai negeri yang dikelola pemerintah melalui Badan Pertimbangan Tabungan PNS atau Bapertarum PNS, tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Jungto PP Nomor 21 Tahun 2024 yang ditekan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi pada 20 Mei 2024, maka seluruh pekerja dan masyarakat mandiri diikutsertakan dalam penyediaan rumah tersebut. Adapun besaran iuran ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah, di mana bagi pekerja penerima upah 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung pemberi kerja, sedangkan pekerja mandiri menanggung penuh 3% iurannya.
Tapera efektif berlaku paling lambat 7 tahun setelah penetapannya atau pada tahun 2027. Namun MK menyatakan penerapan Undang-Undang Tapera tersebut tidak adil bagi semua pekerja. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut konsep Tapera dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 justru menyimpang dari semangat pemenuhan hak rakyat atas perumahan. Dan Mahkamah menilai kewajiban tersebut malah menggeser peran negara sebagai penjamin menjadi pemungut iuran. Mahkamah menolak untuk sekedar mengubah kata wajib menjadi dapat, alasannya perubahan itu justru akan merusak keseluruhan logika hukum Undang-Undang Tapera. Oleh karena itu, MK menilai diperlukan penataan ulang menyeluruh terhadap desain Undang-Undang Tapera, bukan sekedar revisi redaksional. Dan MK memberi waktu selama 2 tahun agar Undang-Undang Tapera ditata ulang oleh DPR selaku pemangku kepentingan selama masa tenggang pasal-pasal di dalamnya masih berlaku. Dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR telah meminta Badan Keahlian DPR untuk menyusun kajian komprehensif terkait implikasi putusan MK soal Undang-Undang Tapera. Kajian itu nantinya akan menjadi dasar bagi DPR bersama Komisi Teknis terkait dalam menentukan langkah lebih lanjut. Berikut pernyataannya. Kami ada juga memonitor beberapa putusan MK yang juga baru selesai diputuskan, termasuk Tapera. Kami sudah minta kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat kajiannya yang nanti akan dikoordinasikan dengan Balik DPR dan Komisi Teknis terkait untuk menyikapi apa yang kemudian harus diperbuat terhadap putusan MK tersebut. Demikian. Ya, Tribuners MK membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. MK menegaskan penyediaan rumah layak huni merupakan kewajiban negara, bukan beban yang harus ditanggung pekerja. Merespons putusan ini, Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Arnold Sihite menilai perubahan ini memberi kepastian hukum sekaligus fleksibilitas bagi pekerja penerima upah untuk memilih apakah ingin ikut Tapera atau tidak. Arnold yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi, FSP PPMI menyebut pekerja kini bisa memilih program perumahan sesuai kebutuhannya, seperti manfaat layanan tambahan, perumahan dari jaminan hari tua yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Tapera, atau memilih tidak ikut program rumah dari pemerintah. Meski begitu, KSPSI meminta pemerintah tetap membuka akses buruh terhadap rumah dengan kebijakan yang lebih berpihak, mulai dari penurunan bunga hingga relaksasi regulasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pihaknya sedang menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK yang membatalkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Menurutnya, DPR akan menyiapkan langkah strategis agar keputusan tersebut bisa ditangani sesuai dengan aturan konstitusi. MK menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan tersebut menanggapi dari 3 permohonan perkara yang digabungkan terkait pengujian materi Undang-Undang Tapera. 3 perkara yang dimaksud yakni perkara nomor 86/PUU tahun 2024,
perkara nomor 96 garis miring PUU tahun 2024, dan perkara nomor 134 garis miring PUU tahun 2024. Dalam permohonan tersebut, sejumlah pihak menggugat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera ke MK dan menguji pasal-pasal di dalam Undang-Undang Tapera. Di antaranya pasal 7 ayat 1 yang mengatur kewajiban pekerja yang berpenghasilan paling sedikit upah minimum menjadi peserta, kemudian pasal 9 ayat 1 dan pasal 64 huruf A tentang kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta Tapera. Adapun Tapera merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak melalui mekanisme tabungan jangka panjang. Skema Tapera awalnya hanya untuk pegawai negeri yang dikelola pemerintah melalui Badan Pertimbangan Tabungan PNS atau Bapertarum PNS, tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Jungto PP Nomor 21 Tahun 2024 yang ditekan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi pada 20 Mei 2024, maka seluruh pekerja dan masyarakat mandiri diikutsertakan dalam penyediaan rumah tersebut. Adapun besaran iuran ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah, di mana bagi pekerja penerima upah 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung pemberi kerja, sedangkan pekerja mandiri menanggung penuh 3% iurannya. Tapera efektif berlaku paling lambat 7 tahun setelah penetapannya atau pada tahun 2027. Namun MK menyatakan penerapan Undang-Undang Tapera tersebut tidak adil bagi semua pekerja. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut konsep Tapera dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 justru menyimpang dari semangat pemenuhan hak rakyat atas perumahan. Dan Mahkamah menilai kewajiban tersebut malah menggeser peran negara sebagai penjamin menjadi pemungut iuran. Mahkamah menolak untuk sekedar mengubah kata wajib menjadi dapat, alasannya perubahan itu justru akan merusak keseluruhan logika hukum Undang-Undang Tapera. Oleh karena itu, MK menilai diperlukan penataan ulang menyeluruh terhadap desain Undang-Undang Tapera, bukan sekedar revisi redaksional. Dan MK memberi waktu selama 2 tahun agar Undang-Undang Tapera ditata ulang oleh DPR selaku pemangku kepentingan selama masa tenggang pasal-pasal di dalamnya masih berlaku. Dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR telah meminta Badan Keahlian DPR untuk menyusun kajian komprehensif terkait implikasi putusan MK soal Undang-Undang Tapera. Kajian itu nantinya akan menjadi dasar bagi DPR bersama Komisi Teknis terkait dalam menentukan langkah lebih lanjut. Berikut pernyataannya. Kami ada juga memonitor beberapa putusan MK yang juga baru selesai diputuskan, termasuk Tapera. Kami sudah minta kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat kajiannya yang nanti akan dikoordinasikan dengan Balik DPR dan Komisi Teknis terkait untuk menyikapi apa yang kemudian harus diperbuat terhadap putusan MK tersebut. Demikian. Ya, Tribuners MK membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. MK menegaskan penyediaan rumah layak huni merupakan kewajiban negara, bukan beban yang harus ditanggung pekerja. Merespons putusan ini, Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Arnold Sihite menilai perubahan ini memberi kepastian hukum sekaligus fleksibilitas bagi pekerja penerima upah untuk memilih apakah ingin ikut Tapera atau tidak. Arnold yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi, FSP PPMI menyebut pekerja kini bisa memilih program perumahan sesuai kebutuhannya, seperti manfaat layanan tambahan, perumahan dari jaminan hari tua yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Tapera, atau memilih tidak ikut program rumah dari pemerintah. Meski begitu, KSPSI meminta pemerintah tetap membuka akses buruh terhadap rumah dengan kebijakan yang lebih berpihak, mulai dari penurunan bunga hingga relaksasi regulasi. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokwani Billy pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pihaknya sedang menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK yang membatalkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. Menurutnya, DPR akan menyiapkan langkah strategis agar keputusan tersebut bisa ditangani sesuai dengan aturan konstitusi. MK menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang TAPERA inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan tersebut menanggapi dari 3 permohonan perkara yang digabungkan terkait pengujian materi Undang-Undang TAPERA. 3 perkara yang dimaksud yakni perkara nomor 86/PUU tahun 2024, perkara nomor 96/PUU tahun 2024, dan perkara nomor 134/PUU tahun 2024. Dalam permohonan tersebut, sejumlah pihak menggugat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang TAPERA ke MK dan menguji pasal-pasal di dalam Undang-Undang TAPERA. Di antaranya pasal 7 ayat 1 yang mengatur kewajiban pekerja yang berpenghasilan paling sedikit upah minimum menjadi peserta, kemudian pasal 9 ayat 1 dan pasal 64 huruf A tentang kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta TAPERA. Adapun TAPERA merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak melalui mekanisme tabungan jangka panjang. Skema TAPERA awalnya hanya untuk pegawai negeri yang dikelola pemerintah melalui Badan Pertimbangan Tabungan PNS atau Bapertarum PNS, tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Jungto PP Nomor 21 Tahun 2024 yang ditekan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi pada 20 Mei 2024, maka seluruh pekerja dan masyarakat mandiri diikutsertakan dalam penyediaan rumah tersebut. Adapun besaran iuran ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah, di mana bagi pekerja penerima upah 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung pemberi kerja, sedangkan pekerja mandiri menanggung penuh 3% iurannya. TAPERA efektif berlaku paling lambat 7 tahun setelah penetapannya atau pada tahun 2027. Namun MK menyatakan penerapan Undang-Undang TAPERA tersebut tidak adil bagi semua pekerja. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut konsep TAPERA dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 justru menyimpang dari semangat pemenuhan hak rakyat atas perumahan. Dan Mahkamah menilai kewajiban tersebut malah menggeser peran negara sebagai penjamin menjadi pemungut iuran. Mahkamah menolak untuk sekedar mengubah kata wajib menjadi dapat, alasannya perubahan itu justru akan merusak keseluruhan logika hukum Undang-Undang TAPERA. Oleh karena itu, MK menilai diperlukan penataan ulang menyeluruh terhadap desain Undang-Undang TAPERA, bukan sekedar revisi redaksional. Dan MK memberi waktu selama 2 tahun agar Undang-Undang TAPERA ditata ulang oleh DPR selaku pemangku kepentingan selama masa tenggang pasal-pasal di dalamnya masih berlaku. Dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR telah meminta Badan Keahlian DPR untuk menyusun kajian komprehensif terkait implikasi putusan MK soal Undang-Undang TAPERA. Kajian itu nantinya akan menjadi dasar bagi DPR bersama Komisi Teknis terkait dalam menentukan langkah lebih lanjut. Berikut pernyataannya. Kami ada juga memonitor beberapa putusan MK yang juga baru selesai diputuskan, termasuk TAPERA. Kami sudah minta kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat kajiannya yang nanti akan dikoordinasikan dengan Balik DPR dan Komisi Teknis terkait untuk menyikapi apa yang kemudian harus diperbuat terhadap putusan MK tersebut. Demikian. Ya, Tribuners, MK membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. MK menegaskan penyediaan rumah layak huni merupakan kewajiban negara, bukan beban yang harus ditanggung pekerja. Merespons putusan ini, Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Arnold Sihite menilai perubahan ini memberi kepastian hukum sekaligus fleksibilitas bagi pekerja penerima upah untuk memilih apakah ingin ikut TAPERA atau tidak.
Arnold yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi (FSP PPMI) menyebut pekerja kini bisa memilih program perumahan sesuai kebutuhannya, seperti manfaat layanan tambahan, perumahan dari jaminan hari tua yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Tapera, atau memilih tidak ikut program rumah dari pemerintah. Meski begitu, KSPSI meminta pemerintah tetap membuka akses buruh terhadap rumah dengan kebijakan yang lebih berpihak, mulai dari penurunan bunga hingga relaksasi regulasi. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pihaknya sedang menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK yang membatalkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Menurutnya, DPR akan menyiapkan langkah strategis agar keputusan tersebut bisa ditangani sesuai dengan aturan konstitusi. MK menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan tersebut menanggapi dari 3 permohonan perkara yang digabungkan terkait pengujian materi Undang-Undang Tapera. 3 perkara yang dimaksud yakni perkara nomor 86/PUU tahun 2024, perkara nomor 96/PUU tahun 2024, dan perkara nomor 134/PUU tahun 2024. Dalam permohonan tersebut, sejumlah pihak menggugat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera ke MK dan menguji pasal-pasal di dalam Undang-Undang Tapera. Di antaranya pasal 7 ayat 1 yang mengatur kewajiban pekerja yang berpenghasilan paling sedikit upah minimum menjadi peserta, kemudian pasal 9 ayat 1 dan pasal 64 huruf A tentang kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta Tapera. Adapun Tapera merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak melalui mekanisme tabungan jangka panjang. Skema Tapera awalnya hanya untuk pegawai negeri yang dikelola pemerintah melalui Badan Pertimbangan Tabungan PNS atau Bapertarum PNS, tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Jungto PP Nomor 21 Tahun 2024 yang ditekan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi pada 20 Mei 2024, maka seluruh pekerja dan masyarakat mandiri diikutsertakan dalam penyediaan rumah tersebut. Adapun besaran iuran ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah, di mana bagi pekerja penerima upah 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung pemberi kerja, sedangkan pekerja mandiri menanggung penuh 3% iurannya. Tapera efektif berlaku paling lambat 7 tahun setelah penetapannya atau pada tahun 2027. Namun MK menyatakan penerapan Undang-Undang Tapera tersebut tidak adil bagi semua pekerja. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut konsep Tapera dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 justru menyimpang dari semangat pemenuhan hak rakyat atas perumahan. Dan Mahkamah menilai kewajiban tersebut malah menggeser peran negara sebagai penjamin menjadi pemungut iuran. Mahkamah menolak untuk sekedar mengubah kata wajib menjadi dapat, alasannya perubahan itu justru akan merusak keseluruhan logika hukum Undang-Undang Tapera.
Oleh karena itu, MK menilai diperlukan penataan ulang menyeluruh terhadap desain Undang-Undang Tapera, bukan sekedar revisi redaksional. Dan MK memberi waktu selama 2 tahun agar Undang-Undang Tapera ditata ulang oleh DPR selaku pemangku kepentingan selama masa tenggang pasal-pasal di dalamnya masih berlaku. Dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR telah meminta Badan Keahlian DPR untuk menyusun kajian komprehensif terkait implikasi putusan MK soal Undang-Undang Tapera. Kajian itu nantinya akan menjadi dasar bagi DPR bersama Komisi Teknis terkait dalam menentukan langkah lebih lanjut. Berikut pernyataannya. Kami ada juga memonitor beberapa putusan MK yang juga baru selesai diputuskan, termasuk Tapera. Kami sudah minta kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat kajiannya yang nanti akan dikoordinasikan dengan Balik DPR dan Komisi Teknis terkait untuk menyikapi apa yang kemudian harus diperbuat terhadap putusan MK tersebut. Demikian. Ya, Tribuners MK membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. MK menegaskan penyediaan rumah layak huni merupakan kewajiban negara, bukan beban yang harus ditanggung pekerja. Merespons putusan ini, Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Arnold Sihite menilai perubahan ini memberi kepastian hukum sekaligus fleksibilitas bagi pekerja penerima upah untuk memilih apakah ingin ikut Tapera atau tidak. Arnold yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi, FSP PPMI menyebut pekerja kini bisa memilih program perumahan sesuai kebutuhannya, seperti manfaat layanan tambahan, perumahan dari jaminan hari tua yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Tapera, atau memilih tidak ikut program rumah dari pemerintah. Meski begitu, KSPSI meminta pemerintah tetap membuka akses buruh terhadap rumah dengan kebijakan yang lebih berpihak, mulai dari penurunan bunga hingga relaksasi regulasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pihaknya sedang menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK yang membatalkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Menurutnya, DPR akan menyiapkan langkah strategis agar keputusan tersebut bisa ditangani sesuai dengan aturan konstitusi. MK menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan tersebut menanggapi dari 3 permohonan perkara yang digabungkan terkait pengujian materi Undang-Undang Tapera. 3 perkara yang dimaksud yakni perkara nomor 86/PUU tahun 2024, perkara nomor 96/PUU tahun 2024, dan perkara nomor 134/PUU tahun 2024. Dalam permohonan tersebut, sejumlah pihak menggugat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera ke MK dan menguji pasal-pasal di dalam Undang-Undang Tapera. Di antaranya pasal 7 ayat 1 yang mengatur kewajiban pekerja yang berpenghasilan paling sedikit upah minimum menjadi peserta, kemudian pasal 9 ayat 1 dan pasal 64 huruf A tentang kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta Tapera. Adapun Tapera merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak melalui mekanisme tabungan jangka panjang.
Skema Tapera awalnya hanya untuk pegawai negeri yang dikelola pemerintah melalui Badan Pertimbangan Tabungan PNS atau Bapertarum PNS, tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Jungto PP Nomor 21 Tahun 2024 yang ditekan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi pada 20 Mei 2024, maka seluruh pekerja dan masyarakat mandiri diikutsertakan dalam penyediaan rumah tersebut. Adapun besaran iuran ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah, di mana bagi pekerja penerima upah 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung pemberi kerja, sedangkan pekerja mandiri menanggung penuh 3% iurannya. Tapera efektif berlaku paling lambat 7 tahun setelah penetapannya atau pada tahun 2027. Namun MK menyatakan penerapan Undang-Undang Tapera tersebut tidak adil bagi semua pekerja. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut konsep Tapera dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 justru menyimpang dari semangat pemenuhan hak rakyat atas perumahan. Dan Mahkamah menilai kewajiban tersebut malah menggeser peran negara sebagai penjamin menjadi pemungut iuran. Mahkamah menolak untuk sekedar mengubah kata wajib menjadi dapat, alasannya perubahan itu justru akan merusak keseluruhan logika hukum Undang-Undang Tapera. Oleh karena itu, MK menilai diperlukan penataan ulang menyeluruh terhadap desain Undang-Undang Tapera, bukan sekedar revisi redaksional. Dan MK memberi waktu selama 2 tahun agar Undang-Undang Tapera ditata ulang oleh DPR selaku pemangku kepentingan selama masa tenggang pasal-pasal di dalamnya masih berlaku. Dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR telah meminta Badan Keahlian DPR untuk menyusun kajian komprehensif terkait implikasi putusan MK soal Undang-Undang Tapera. Kajian itu nantinya akan menjadi dasar bagi DPR bersama Komisi Teknis terkait dalam menentukan langkah lebih lanjut. Berikut pernyataannya. Kami ada juga memonitor beberapa putusan MK yang juga baru selesai diputuskan, termasuk Tapera. Kami sudah minta kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat kajiannya yang nanti akan dikoordinasikan dengan Balik DPR dan Komisi Teknis terkait untuk menyikapi apa yang kemudian harus diperbuat terhadap putusan MK tersebut. Demikian. Ya, Tribuners MK membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. MK menegaskan penyediaan rumah layak huni merupakan kewajiban negara, bukan beban yang harus ditanggung pekerja. Merespons putusan ini, Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Arnold Sihite menilai perubahan ini memberi kepastian hukum sekaligus fleksibilitas bagi pekerja penerima upah untuk memilih apakah ingin ikut Tapera atau tidak. Arnold yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi, FSP PPMI menyebut pekerja kini bisa memilih program perumahan sesuai kebutuhannya, seperti manfaat layanan tambahan, perumahan dari jaminan hari tua yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Tapera, atau memilih tidak ikut program rumah dari pemerintah. Meski begitu, KSPSI meminta pemerintah tetap membuka akses buruh terhadap rumah dengan kebijakan yang lebih berpihak, mulai dari penurunan bunga hingga relaksasi regulasi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pihaknya sedang menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK yang membatalkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Menurutnya, DPR akan menyiapkan langkah strategis agar keputusan tersebut bisa ditangani sesuai dengan aturan konstitusi.
MK menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan tersebut menanggapi dari 3 permohonan perkara yang digabungkan terkait pengujian materi Undang-Undang Tapera. 3 perkara yang dimaksud yakni perkara nomor 86/PUU tahun 2024, perkara nomor 96/PUU tahun 2024, dan perkara nomor 134/PUU tahun 2024. Dalam permohonan tersebut, sejumlah pihak menggugat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera ke MK dan menguji pasal-pasal di dalam Undang-Undang Tapera. Di antaranya pasal 7 ayat 1 yang mengatur kewajiban pekerja yang berpenghasilan paling sedikit upah minimum menjadi peserta, kemudian pasal 9 ayat 1 dan pasal 64 huruf A tentang kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta Tapera. Adapun Tapera merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak melalui mekanisme tabungan jangka panjang. Skema Tapera awalnya hanya untuk pegawai negeri yang dikelola pemerintah melalui Badan Pertimbangan Tabungan PNS atau Bapertarum PNS, tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Jungto PP Nomor 21 Tahun 2024 yang ditekan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi pada 20 Mei 2024, maka seluruh pekerja dan masyarakat mandiri diikutsertakan dalam penyediaan rumah tersebut. Adapun besaran iuran ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah, di mana bagi pekerja penerima upah 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung pemberi kerja, sedangkan pekerja mandiri menanggung penuh 3% iurannya. Tapera efektif berlaku paling lambat 7 tahun setelah penetapannya atau pada tahun 2027. Namun MK menyatakan penerapan Undang-Undang Tapera tersebut tidak adil bagi semua pekerja. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut konsep Tapera dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 justru menyimpang dari semangat pemenuhan hak rakyat atas perumahan. Dan Mahkamah menilai kewajiban tersebut malah menggeser peran negara sebagai penjamin menjadi pemungut iuran. Mahkamah menolak untuk sekedar mengubah kata wajib menjadi dapat, alasannya perubahan itu justru akan merusak keseluruhan logika hukum Undang-Undang Tapera. Oleh karena itu, MK menilai diperlukan penataan ulang menyeluruh terhadap desain Undang-Undang Tapera, bukan sekedar revisi redaksional. Dan MK memberi waktu selama 2 tahun agar Undang-Undang Tapera ditata ulang oleh DPR selaku pemangku kepentingan selama masa tenggang pasal-pasal di dalamnya masih berlaku. Dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR telah meminta Badan Keahlian DPR untuk menyusun kajian komprehensif terkait implikasi putusan MK soal Undang-Undang Tapera. Kajian itu nantinya akan menjadi dasar bagi DPR bersama Komisi Teknis terkait dalam menentukan langkah lebih lanjut. Berikut pernyataannya. Kami ada juga memonitor beberapa putusan MK yang juga baru selesai diputuskan, termasuk Tapera. Kami sudah minta kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat kajiannya yang nanti akan dikoordinasikan dengan Balik DPR dan Komisi Teknis terkait untuk menyikapi apa yang kemudian harus diperbuat terhadap putusan MK tersebut. Demikian. Ya, Tribuners MK membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. MK menegaskan penyediaan rumah layak huni merupakan kewajiban negara, bukan beban yang harus ditanggung pekerja. Merespons putusan ini, Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Arnold Sihite menilai perubahan ini memberi kepastian hukum sekaligus fleksibilitas bagi pekerja penerima upah untuk memilih apakah ingin ikut Tapera atau tidak. Arnold yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi, FSP PPMI menyebut pekerja kini bisa memilih program perumahan sesuai kebutuhannya, seperti manfaat layanan tambahan, perumahan dari jaminan hari tua yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Tapera, atau memilih tidak ikut program rumah dari pemerintah. Meski begitu, KSPSI meminta pemerintah tetap membuka akses buruh terhadap rumah dengan kebijakan yang lebih berpihak, mulai dari penurunan bunga hingga relaksasi regulasi.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pihaknya sedang menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK yang membatalkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. Menurutnya, DPR akan menyiapkan langkah strategis agar keputusan tersebut bisa ditangani sesuai dengan aturan konstitusi. MK menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang TAPERA inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan tersebut menanggapi dari 3 permohonan perkara yang digabungkan terkait pengujian materi Undang-Undang TAPERA. 3 perkara yang dimaksud yakni perkara nomor 86/PUU tahun 2024, perkara nomor 96/PUU tahun 2024, dan perkara nomor 134/PUU tahun 2024. Dalam permohonan tersebut, sejumlah pihak menggugat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang TAPERA ke MK dan menguji pasal-pasal di dalam Undang-Undang TAPERA. Di antaranya pasal 7 ayat 1 yang mengatur kewajiban pekerja yang berpenghasilan paling sedikit upah minimum menjadi peserta, kemudian pasal 9 ayat 1 dan pasal 64 huruf A tentang kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta TAPERA. Adapun TAPERA merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak melalui mekanisme tabungan jangka panjang. Skema TAPERA awalnya hanya untuk pegawai negeri yang dikelola pemerintah melalui Badan Pertimbangan Tabungan PNS atau Bapertarum PNS, tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Jungto PP Nomor 21 Tahun 2024 yang ditekan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi pada 20 Mei 2024, maka seluruh pekerja dan masyarakat mandiri diikutsertakan dalam penyediaan rumah tersebut. Adapun besaran iuran ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah, di mana bagi pekerja penerima upah 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung pemberi kerja, sedangkan pekerja mandiri menanggung penuh 3% iurannya. TAPERA efektif berlaku paling lambat 7 tahun setelah penetapannya atau pada tahun 2027. Namun MK menyatakan penerapan Undang-Undang TAPERA tersebut tidak adil bagi semua pekerja. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut konsep TAPERA dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 justru menyimpang dari semangat pemenuhan hak rakyat atas perumahan. Dan Mahkamah menilai kewajiban tersebut malah menggeser peran negara sebagai penjamin menjadi pemungut iuran. Mahkamah menolak untuk sekedar mengubah kata wajib menjadi dapat, alasannya perubahan itu justru akan merusak keseluruhan logika hukum Undang-Undang TAPERA. Oleh karena itu, MK menilai diperlukan penataan ulang menyeluruh terhadap desain Undang-Undang TAPERA, bukan sekedar revisi redaksional. Dan MK memberi waktu selama 2 tahun agar Undang-Undang TAPERA ditata ulang oleh DPR selaku pemangku kepentingan selama masa tenggang pasal-pasal di dalamnya masih berlaku. Dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR telah meminta Badan Keahlian DPR untuk menyusun kajian komprehensif terkait implikasi putusan MK soal Undang-Undang TAPERA. Kajian itu nantinya akan menjadi dasar bagi DPR bersama Komisi Teknis terkait dalam menentukan langkah lebih lanjut. Berikut pernyataannya. Kami ada juga memonitor beberapa putusan MK yang juga baru selesai diputuskan, termasuk TAPERA. Kami sudah minta kepada Badan Keahlian DPR
untuk membuat kajiannya yang nanti akan dikoordinasikan dengan Balik DPR dan komisi teknis terkait untuk menyikapi apa yang kemudian harus diperbuat terhadap putusan MK tersebut. Demikian. Ya, Tribuners MK membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. MK menegaskan penyediaan rumah layak huni merupakan kewajiban negara, bukan beban yang harus ditanggung pekerja. Merespons putusan ini, Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Arnold Sihite menilai perubahan ini memberi kepastian hukum sekaligus fleksibilitas bagi pekerja penerima upah untuk memilih apakah ingin ikut TAPERA atau tidak. Arnold yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi FSP PPMI menyebut pekerja kini bisa memilih program perumahan sesuai kebutuhannya, seperti manfaat layanan tambahan, perumahan dari jaminan hari tua yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, TAPERA, atau memilih tidak ikut program rumah dari pemerintah. Meski begitu, KSPSI meminta pemerintah tetap membuka akses buruh terhadap rumah dengan kebijakan yang lebih berpihak, mulai dari penurunan bunga hingga relaksasi regulasi. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pihaknya sedang menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK yang membatalkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. Menurutnya, DPR akan menyiapkan langkah strategis agar keputusan tersebut bisa ditangani sesuai dengan aturan konstitusi. MK menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang TAPERA inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan tersebut menanggapi dari 3 permohonan perkara yang digabungkan terkait pengujian materi Undang-Undang TAPERA. 3 perkara yang dimaksud yakni perkara nomor 86/PUU tahun 2024, perkara nomor 96/PUU tahun 2024, dan perkara nomor 134/PUU tahun 2024. Dalam permohonan tersebut, sejumlah pihak menggugat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang TAPERA ke MK dan menguji pasal-pasal di dalam Undang-Undang TAPERA. Di antaranya pasal 7 ayat 1 yang mengatur kewajiban pekerja yang berpenghasilan paling sedikit upah minimum menjadi peserta, kemudian pasal 9 ayat 1 dan pasal 64 huruf A tentang kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta TAPERA. Adapun TAPERA merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak melalui mekanisme tabungan jangka panjang. Skema TAPERA awalnya hanya untuk pegawai negeri yang dikelola pemerintah melalui Badan Pertimbangan Tabungan PNS atau Bapertarum PNS, tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Jungto PP Nomor 21 Tahun 2024 yang ditekan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi pada 20 Mei 2024, maka seluruh pekerja dan masyarakat mandiri diikutsertakan dalam penyediaan rumah tersebut. Adapun besaran iuran ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah, di mana bagi pekerja penerima upah 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung pemberi kerja, sedangkan pekerja mandiri menanggung penuh 3% iurannya.
Tapera efektif berlaku paling lambat 7 tahun setelah penetapannya atau pada tahun 2027. Namun MK menyatakan penerapan Undang-Undang Tapera tersebut tidak adil bagi semua pekerja. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut konsep Tapera dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 justru menyimpang dari semangat pemenuhan hak rakyat atas perumahan. Dan Mahkamah menilai kewajiban tersebut malah menggeser peran negara sebagai penjamin menjadi pemungut iuran. Mahkamah menolak untuk sekedar mengubah kata wajib menjadi dapat, alasannya perubahan itu justru akan merusak keseluruhan logika hukum Undang-Undang Tapera. Oleh karena itu, MK menilai diperlukan penataan ulang menyeluruh terhadap desain Undang-Undang Tapera, bukan sekedar revisi redaksional. Dan MK memberi waktu selama 2 tahun agar undang-undang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.